Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Ajurri bab adabil qurra inda tilawatihim al-Qur'an mimma la yanbaghi lahum jahluhu. Adab al-qurra, adab para pelajar Al-Quran, adab para penghafal Al-Quran, adab para ahli qiraah. Tatkala kapan? Tatkala membaca Al-Quran. Dari adab-adab yang tidak selayaknya bagi mereka untuk bodoh dalam hal ini. Apa saja kira-kira adabnya? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri, beliau mengatakan, wa uhibbu liman arada qira'atal Qur'an fi lailin aw naharin ayyatatahhar wa ayyastak wa dzalika ta'dhimun lil Qur'an. Yang pertama adabnya, kata beliau, bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an baik di malam hari atau di siang hari, hendaknya dia bersuci. Yang afdal antum berwudu, apalagi ketika antum ingin menyentuh mushaf Al-Quran, ya tatahhar, berwudu. Sebagian para ulama ada yang berpendapat wajib berwudu, wajib bersuci dari hadas kecil ketika ingin memegang mushaf. Kemarin yang Anda sampaikan itu merupakan pendapat jumhur para ulama. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah wa ayyastaka, dia bersiwak. Kenapa? Wa dzalika ta'dhimun lil Qur'an, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Dia berwudu, kemudian gosok gigi. Li'annahu yatlu kalam Rabb azza wa jalla, karena dia sedang membaca kalam Rabb, dia membaca kalam Allah. Wa dzalika annal malaika tadnu minhu inda tilawatihi lil Qur'an. Alasannya kenapa? Karena malaikat akan mendekat kepada dia tatkala dia membaca Al-Quran. Wa yadnu minhul malak, malaikat akan mendekat kepada dia. Fa in kana mutasawwikan wa dha'afahu ala fihi, kalau orang yang membaca ini tadi bersiwak, gosok gigi, maka malaikat akan meletakkan mulutnya kepada mulut orang yang baca Al-Quran. Kalau antum gosok gigi, ya, malaikat akan meletakkan mulutnya ke hadapan mulut antum. Fakullama qara'a ayatan akhadzal malak bifihi, setiap antum baca ayat Al-Quran, malaikat akan nempelkan mulutnya. Wa illam yakun tasawwak taba'adal malak minhu, kalau dia tidak gosok gigi, bau mulutnya, malaikat akan menjauh. Apalagi pagi hari, subuh-subuh, tidak gosok gigi bangun tidur, malaikat akan menjauh. Fala yanbaghi lakum ya ahlal Qur'an an tuba'idu minkumul malak, sehingga tidak layak, tidak pantas bagi kalian wahai ahlul Qur'an untuk membuat malaikat menjauh dari kalian. Fasta'milu al-adab, gunakanlah adab dalam hal ini tadi. Fama minkum min ahadin illa wa huwa yakrah idza lam yatasawwak ayyujalis ikhwanahu. Kata beliau, kata Imam Al-Ajurri, tidak ada seorang pun di antara kalian ini melainkan pasti dia tidak suka kalau tidak gosok gigi
untuk duduk di samping teman-temannya. Pede ndak antum? Hah? Ndak pede ya Salman? Kalau ndak gosok gigi untuk duduk samping kawan, ya ndak? Nah, sedangkan antum ketika baca Al-Quran itu kan yang dekat dengan antum siapa? Malaikat. Kata beliau, wa uhibbu ayyukthir al-qira'ah fil mushaf li fadli man qara'a fil mushaf. Kemudian juga di antara adab, hendaklah sering membaca dari mushaf. Kenapa? Karena punya keutamaan membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Jelas ya ikhwan? Itu punya keutamaan tersendiri. Walaupun antum mungkin, tapi afdol antum membaca dari mushaf. Kenapa? Karena an-nazar fil mushaf itu ibadah. Wala yanbaghi lahu ay yahmilal mushafa illa wa huwa tahirun. Tidak selayaknya bagi dia untuk memegang mushaf, membawa mushaf, melainkan dalam kondisi dia suci. Kemarin sudah Nabi bilang, ya, sebelum belajar berwudhu dulu. Ini tolong Ustadz Abdurrahman Sirait, antum ingatkan setiap santri yang belum berwudhu, suruh mereka berwudhu. Yang belum sholat sunnah masuk masjidnya, suruh mereka sholat sunnah dulu. Fa'in ahabba ayyaqra' fil mushaf ala ghairi taharatin fala ba'sah walakin la yamassahu walakin yusaffi al mushaf bi syai'in wala yamassahu illa tahiran. Subhanallah. Kata Imam Al-Ajurri, kalau dia ingin membaca dari mushaf, jadi kalau dia ingin baca Al-Quran dari mushaf kayak gini, ya, ala ghairi taharatin, ternyata dia tidak bersuci, fala ba'sah, tidak masalah, walakin la yamassahu, akan tetapi jangan dia sentuh mushafnya. Kalau antum pengen baca dari mushaf tanpa wudhu, maka jangan sentuh mushaf. Difahami? Jangan antum sentuh. Walakin yusaffi al-mushaf bi syai'in, namun dia membuka lembaran mushaf tadi dengan sesuatu. Wala yamussahu illa tahiran, janganlah dia menyentuh mushaf melainkan dalam keadaan suci. Jelas? Nyambung? Jelas adab ini tadi? Perhatikan baik-baik bagi seorang talibul ilmi. Kemudian kata beliau, ini juga adab yang perlu diperhatikan bagi para santri. Kata Imam Al-Ajurri, wayan bagi lil qari, selayaknya bagi pembaca, idza kana yaqra, tatkala dia membaca, fa kharajat minhu rih, lalu keluar angin alias kentut, amsak anil qiraah, maka dia berhenti dari membaca, hatta yanqadir rih, sampai angin itu keluar. Siapa di sini yang sambil ngaji terkentut-kentut tetap membaca? Hah? Siapa yang pengalaman? Rizky pernah? Salman? Sambil baca Al-Quran kentut? Hah? Siapa? Tunjuk tangan. Antum? Gak usah malu-malu, Pak Is. Ya. Yeah. Hah? Caknya pernah, Caknya pernah. Bukan caknya, kalau caknya pasti ya. Ya. Kalau pengen kentut, berhenti baca Al-Quran. Kentut dulu. Nanti keluar wudhu. Summa in ahabba yatawadda, summa yaqra' tahiran. Kemudian kalau dia mau, maka hendaklah dia berwudhu, lalu dia baca Al-Quran dalam keadaan suci. Fahuwa afdol, membaca Al-Quran dalam kondisi suci itu jauh lebih afdol. Wa in qara'a ghayra tahirin fala ba'sah. Kalau seandainya baca Al-Quran tidak bersuci, itu tidak masalah. Tapi ketika menyentuh mushaf harus bersuci. Kalau ingin membaca dari mushaf, maka kalau antum tidak wudhu, maka antum bukanya gini, pakai
alas. Jelas? Wa idza tasa'aba wa huwa yaqra, kalau dia menguap pada saat sedang baca Al-Qur'an, amsaka anil qiraah, maka dia berhenti bacanya hatta yanqadhi minhu tasa'ub, sampai selesai nguapnya. Jangan wadduha, ya, nggak boleh itu tadi, ya. Itu diantara adabnya, ya, itu tadi. Antum perhatikan adab-adab seperti ini tadi. Wallahu ta'ala. So mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Nanti insyaallah dilanjutkan